Selamat siang, Prof. Selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Prof, agar kita bisa langsung mulai. Baik, ini suara saya bisa didengar ya? Bisa, Prof. Bisa langsung saya mulai ini? Atau gimana? Ya, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengarkan materi yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Agus Suryanto. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya lagi sampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Program Studi Matematika Universitas Timor ya, untuk sharing terkait dengan masalah pemodelan. Jadi sesuai dengan tema, saya akan menyampaikan tentang pemodelan matematika, khususnya terkait dengan penyebaran hama dan penyakit tanaman ya. Saya mohon izin untuk sharing materi ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang model dinamika penyebaran hama dan penyakit pada tanaman. Tadi sudah dikenalkan bahwa saya dari Departemen Matematika Universitas Brawijaya ya. Cuma saya perlu meralat, jadi saya tidak lagi sebagai ketua program studi doktor matematika karena saya sudah berusaha menyelesaikan periode kedua saya, sekarang diganti oleh Profesor Istari Darti ya. Nah, pemodelan matematika itu ada banyak sekali cara ya untuk membuat model. Dari secara matematika ada yang menggunakan persamaan diferensial, ada juga yang menggunakan statistika, ada yang menggunakan model komutasi, dan ada banyak lagi yang lainnya ya. Termasuk dalamnya adalah model riset operasi, itu juga merupakan model matematika. Nah, di sini kenapa saya menggunakan persamaan diferensial? Karena kita akan memodelkan populasi, yang mana populasi itu berubah sepanjang waktu. Nah, karena berubah sepanjang waktu, maka kita akan dengan perubahan ya, perubahan variabel yang biasanya di dalam matematika dikaitkan turunan atau derivatif ya. Persamaan matematika yang turunan disebut dengan persamaan diferensial. Oleh karena itu di sini kita akan membahas terkait dengan masalah. Nah, kalau kita bicara populasi, populasi yang paling sederhana adalah populasi satu spesies. Asumsikan bahwa suatu populasi hanya ada satu spesies saja, kemudian makanannya bisa jadi banyak, tapi kita asumsikan bahwa dia hanya ada cara tentang populasi. Jadi kita akan bahas laju populasi, laju perubahan banyaknya individu di dalam populasi tersebut ya. Nah, laju tersebut itu bisa jadi pada kelahiran, kematian, migrasi. Secara sederhana seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan kematian, kelahiran, macam cara ya, macam faktor yang nanti bisa dikeluarkan sendiri-sendiri. Nah, laju perubahan, kalau misalkan N itu menyatakan banyaknya individu di dalam populasi, maka laju perubahan individu tadi disebutkan sebagai NT. Jadi laju perubahan N terhadap waktu. Itu sama dengan laju kelahiran dibandingkan dengan laju kematian ditambah dengan atau masih dikurangi efisiensi.
Salah satu model yang paling sederhana yang bisa digunakan ya, yaitu model yang terus pada tahun 1798 sudah tahun lalu ya, itu Malthus mengasumsikan tidak ada migrasi, berarti DN/DT sama dengan laju kelahiran dikurangi dengan laju kematian. Nah, Malthus mengasumsikan bahwa laju kelahiran itu proporsional atau sebanding dengan banyaknya individu dalam populasi atau ukuran populasi, demikian pula dengan kematiannya. Nah, akibatnya persamaannya menjadi DN/DT sama dengan GN min DN. Kalau B dikurangi D tadi saya sebutkan sebagai R, maka DN/DT itu dapat disebut sebagai Rn. Dan ini adalah persamaan sederhana yang bisa kita selesaikan secara langsung menggunakan integral ya. Dan integralnya dapat ditunjukkan bentuknya adalah NT sama dengan N0 dikalikan eksponensial B min D dikalikan dengan T. Jadi N0 itu adalah banyaknya individu pada B laju kelahiran, D laju kematian. Jadi ini merupakan pertumbuhan eksponensial. Laju eksponensial, dan kita perhatikan di sini bahwa kalau laju kelahiran itu lebih besar dari laju kematian, maka N-nya akan meningkat secara eksponensial. Sedangkan jika B sama dengan D, maka ini eksponensial dari 0 adalah 1, maka potensial akan kosong atau tidak berubah ya. Sedangkan jika laju kelahiran lebih kecil dari laju kematian, maka populasi akan turun secara eksponensial dan lama-lama akan musnah atau punah ya. Itu dari pengamatan model ini meskipun sederhana dan dibuat tahun yang lalu, sampai saat ini masih digunakan bagi orang, terutama kalau digabungkan dengan efek-efek yang lain cara di belakang. Disebut dengan model eksponensial. Kemudian saya berikan contoh sederhana. Jadi kalau misalkan kita ada di lab biologi ya, biasanya kita menumbuhkan jamur seperti apa bakteri ya, bakteri. Jadi merupakan ragi ya, ragi atau yang biasanya digunakan untuk misalnya untuk pembuatan tempe, membuat tape dan sebagainya ya, itu dikembangkan. Jadi di dalam kita punya cawan petri, kemudian kita berikan substrat sebagai bahan makanan untuk ragi tadi itu, kita beberapa tetes jamurnya ya, kita amati perkembangannya. Nah, sebagai contoh di sini kita ukur pada saat N sama dengan 0 pada saat awal. Halo, bisa didengarkan suara saya? Saya lanjutkan ya. Ya, baik, Prof. Jadi pada saat awal ini diukurkan beberapa biomasa. Jadi ini itu di dalam biologi biasanya diukur dalam bentuk biomasa ya. Mereka punya standar ukuran satu biomasa itu seberapa banyak gitu ya. Berapa spot itu dan ukurannya seberapa banyak itu disebut dengan biomasa. Nah, di sini diukur pada saat awal itu banyaknya biomasa itu adalah 9,61-an. Kemudian pada jam yang kedua kita lihat seberapa banyak berubahnya. Di sini ditunjukkan bahwa biomasanya menjadi 18,3. Demikian seterusnya sampai dengan jam yang ke-7 jadi 207,3. Dan kalau kita lihat selisih antara delta PN plus 1 dengan PN dari biomasa yang nanti dengan satu dengan biomasa yang saya sebutkan sebagai delta PN, berarti di sini 18,3 dikurangi 9,6 itu adalah 8,7. Dan 29 dikurangi 18,3 menjadi 10,7 dan seterusnya kita menang. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita plot. Jadi di sini adalah PN-nya ya. Kemudian subuh vertikal, subuh ini adalah laju perubahan biomasanya atau dosis. Kalau kita plot seperti ini, dia tidak betul-betul merupakan garis lurus, tapi kita lihat dia hampir lurus ya. Ada beberapa kesalahan. Jadi kalau kita lihat
sambil dengan kasar, sambil dengan garis, misalkan dengan garis lurus, kira-kira seperti ini. Kira-kira garis lurusnya adalah mempunyai gradian 0,5. Jadi delta PN itu kurang lebih sama dengan 0,5 dikalikan dengan PN. Tidak tepat sama, tapi ini perkiraan ya. Tapi 0,5 PN. Nah, kita ingat tadi bahwa delta T itu adalah ini ya, selisih waktu pengukurannya yaitu 1 jam. Maka kita bisa lihat bahwa delta PN dibagi delta N itu tetap sama karena delta T-nya sama dengan 1 ya. Delta PN dibagi delta N sama dengan PN. Nah, ini kalau di dalam persamaan diferensial ini kita anggap sebagai pendekatan dari beda hingga dari suatu turunan ya. Maka ini dapat kita anggap sebagai turunan dari P biomasa terhadap waktu. Jadi dPdt sama dengan setengah P. Jadi model ini sebenarnya sama dengan model sini ya, dMdt sama dengan B min E dikalikan V. Jadi atau B min D itu sebagai koefisiennya ya. Di model ini berarti B dikurangi D itu adalah setengah. dPdt sama dengan setengah P itu dapat kita selesaikan, hasilnya adalah P0 dikalikan E pangkat setengah T. Nah, rumusnya juga ya. Ini hasilnya di mana P0 adalah nilai awalnya. Nah, kita lihat di sini, ternyata kalau kita bandingkan antara model kita, di model kita dan model diferensial, P0-nya saya gunakan sesuai dengan ekspektasi ya, bahwa nilainya adalah P0 yang sama kali ya. Ini yang warna ini adalah ya, sedangkan yang warna hitam itu adalah solusi dari persamaan ini, yaitu P0 dikalikan E pangkat setengah T. Kita lihat ternyata data dengan model kita cukup bagus untuk waktu dari 0 sampai 7 ya. Itu. Tapi kalau kita bagus, kita bisa menggunakan automatik atau dengan apa namanya kuantitatif ya, metode kuadrat terkecil. Jadi kalau punya persamaan dN per dt sama dengan Rn, di mana N0 itu adalah nilai awal, ya, solusinya adalah NT sama dengan N0 dikalikan E pangkat RT. Ini ya, jadi bentuk eksponensial. Nah, di sini kita akan menentukan N0 dengan R-nya menggunakan data. Jadi dari data pengukuran tadi itu kita punya T0, N0, T1 sampai N100 sampai dengan tadi kalau yang kita punya T7 sampai N7 ya. Jadi kita punya 8 dengan nilai awalnya. Nah, di sini kita anggap N0-nya adalah parameter. Jadi seolah-olah kita akan mencari N0 dan R-nya dan dengan data yang kita miliki tadi. Jadi secara matematika problem kita adalah kita diminta menemukan N0, kita diminta menemukan N0 dan R sedemikian hingga jumlah selisih kuadrat dari ini berarti data dengan model itu menjadi minimum. Perhatikan J, berarti kan J-nya 0 sampai K ya, 0, 1, 2, ini adalah data. Sedangkan NTJ, jadi dari rumus ini ya, kalau misalkan kita terapkan pada TJ, jadi kan kita punya nilainya, kita bandingkan dengan datanya, kita kuadratkan. Jadi ini seolah selisih atau kesalahan ya, kesalahan antara data dengan model. Kita kuadratkan, kita jumlahkan. Ini disebut dengan jumlah kuadrat. Kita minimisasi, jadi kita minimisasi kita square atau metode kuadrat terkecil, tapi kita minimisasi epsilon, maka kita dapat square atau kuadrat terkecil ya, kuadrat terkecil. Nah, untuk mendapatkan nilai minimum, kita perlu turunan dari epsilon ini terhadap variabelnya. Dalam hal ini adalah terhadap 0 dan terhadap L. Jadi karena di sini, kalau kita masukkan nanti kan ini adalah ini N0 dikalikan T0, ya yang J-nya 1 berarti N0 dikalikan E pangkat RT1 dan seterusnya ya. Berarti kita bisa menghitung turunannya terhadap N0 ataupun R. Kita dari situ kita samakan dengan 0, turunan sama dengan 0, misalkan kita bisa dapatkan N0 dan R gitu ya. Nah di sini saya gunakan namanya yang ada ya, jadi sudah ada yaitu
Lalu, ya, yang ada apa? Yang ada di ya, itu saya terapkan. Saya tidak semacam. Ini saya peroleh hasil bahwa P0-nya itu adalah 13,76. Sedangkan R-nya adalah 0,42. Jadi yang atas tadi pendekatan yang pertama, yang kedua adalah kan least square atau kuadrat kecil. Dan kalau kita bandingkan, yang warna biru ini adalah dari least square, yang warna hitam ini adalah dari pendekatan sederhana tadi, yang merah adalah datanya. Kita lihat ternyata dengan least square itu jauh lebih baik ya. Jadi kita bisa dapatkan, jadi kita bisa modelkan. Itu model eksponensial. Nah, tapi kalau kita teruskan, dari data kita kan hanya sampai dengan jam yang ke-7 ya, dan ternyata ini akan terus meningkat, gitu ya. Dan kalau lanjutkan, bahkan dia akan bisa menjadi tinggi. Pertumbuhan semacam ini tidak realistis ya, karena pertumbuhan sel itu membuat jumlah biomasa dari bakteri dari jamur ini tadi dia akan merusak berhingga. Dan ini tidak mungkin terjadi karena di dalam cawan Petri ini substratnya makanannya akan terbatas dan tempatnya terbatas. Maka biomasanya tidak akan muncul ke nilai tabelingga. Jadi model ini jadi tidak tepat. Jadi model eksponensial itu biasanya tepat jika untuk T yang awal-awal saja. Nah kemudian pada tahun 1838 itu, Silverhorst ini mengusulkan model yang baru yang disebut dengan model logistik. Nah, model logistik itu memberikan fitur, memberikan suku tambah bahwa jika populasi itu wajib harus dibatasi. Jadi di sini yang kita lakukan adalah kalau populasi semakin besar, maka harus ada satu mekanisme agar pertumbuhannya tidak terus meningkat. Dia harus menjadi terbatas. Nah, dia menerapkan seperti ini ya. Jadi ada tambahan suku, kalau awalnya adalah RN saja, jadi ditambahkan suku minus RN dikalikan M dibagi dengan K kuadrat. Jadi kalau sebelumnya kita hanya itu laju kelahirnya ya, maka sekarang laju kelahirnya dikalikan 1 meter. Kita sebut di situ, dan K itu biasanya disebut daya dukung lingkungan atau carrying capacity, yaitu seberapa banyak lingkungan dapat mendukung pertumbuhan populasi. Kalau dia hanya mampu melakukan 100 individu, individunya 100 dan kalau kurang dari 100 maka pertumbuhannya akan itu yang pengertian dari daya dukung lingkungan. Nah, kita lihat di sini ya, laju pertumbuhannya R kali 1 min N per K. Kita lihat kalau N-nya itu kecil, 0, maka dia menjadi R saja ya. Karena ini 0, ini jadi R, dia menjadi eksponensial. Kalau kita tingkatkan nilai N-nya, semakin besar nilai N, maka ini akan berkurang. Laju pertumbuhan populasinya berkurang, maka lajunya juga akan berkurang sampai dengan ketika N sama K. Kalau N sama dengan K, berarti kan N per K kan 1 ya. Jika N satu dan berarti konstan. Dia akan konstan, maka dia tidak akan tumbuh lagi. Gitu. Itu juga bisa dilihat dari solusinya ya. Solusi dari kesamaan ini tentunya adalah ini. Ini bisa kita integralkan secara menggunakan integral parsial ya. Solusinya adalah seperti ini. Kita lihat bahwa kalau T-nya menuju tabelingga, maka E pangkat min tangga kan sama dengan 0 ya. Jadi 0, jadi tinggal 0 dibagi dengan K. Jadi solusinya akan konvergen ke, artinya banyaknya individu tadi itu akan konvergen ke tadi itu. Nah, kira-kira begini, kalau ini misalkan diambil K-nya 10, R-nya 1, maka daya dukungnya ada 10 di sini ya. Selama nilai awalnya itu di atas positif ya, dan kurang dari 10, dia akan meningkat lama-lama menuju ke nilai 10. Dan kalau lebih dari 10, dia turun. Ini adalah solusinya. Kalau di sini itu sistem ya, saya lewati aja.
Dan ini adalah interpretasi yang lain dari persamaan logistik ya. Jadi kalau eksponensial warna biru pada saat awal itu hampir sama dengan logistik, tapi ketika populasi yang meningkat, dia tumbuh lama segera meningkat dan menuju ke nilai. Tetapi apabila kita terapkan model logistik, di sini nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya, dia akan konvertif ke suatu nilai di situ. Jadi ada batasan. Ya, di sini ada pembatasan ya. Jadi majunya dia makin lama konstan. Dan kita lihat suku di sini Rn dikalikan N min K itu tandanya negatif, bisa secara biologi sebagai kompetisi cross species ya. Ln dia tumbuh eksponensial, tapi karena ada N dikalikan pertama dan negatif, maka ini adalah semacam interaksi dengan diri dalam ini makanan atau pasangan ya, sehingga dia tidak akan tumbuh terus di situ. Stik ya. Berikutnya saya terapkan datanya, kalau tadi hanya sampai 7, sekarang dia sampai dengan 18 ya. Saya punya data. Saya terus kira-kira itu seperti ini. Jadi dia meningkat, lama-lama ini kan berkurang, jadi akan lama-lama dia landai di situ. Plot yang besar di waktunya ya. Seolah di sini ada proses pembatasan. Jadi ini kalau bisa kita asumsikan bahwa setelah di sini dia konstan. Ya, kalau ini 100-200 kira-kira ini ada. Jadi batasnya adalah kita akan merevisi model kita ya. Kita revisi yang awalnya delta PN itu sama dengan setengah PN, model yang pertama tadi itu. Kita lihat bahwa delta PN itu kan terbatas ya. Kalau kita lihat datanya ini, dia awalnya membesar, lama-lama dia turun perubahannya, dan lama-lama mengecil ya, menuju ke nilai 0 di situ. Jadi kita coba modifikasi menjadi ada, jadi delta P-nya menjadi ada batasnya gitu ya. Nah, jadi perubahan biomasa itu menjadi halsnya daya makin ya, dan juga batasnya adalah P-nya masih kurang. Jadi kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Delta PN sama dengan K kali 665 min PN dikalikan PN. Jadi kita lihat di sini PN 665 ya, ketika PN-nya kecil, jadi misalnya delta PN positif dia akan terus bertambah. PN positif akan bertambah ya, karena ada sini. Nah kemudian lama-lama kalau PN-nya menuju ke nilai 665 dia semakin mengecil. Dan khususnya ketika PN-nya sama dengan 665, dia menjadi 0, maka PN-nya tidak tumbuh lagi, dia menjadi konstan di situ. Nah, model ini akan kita jadikan sebagai dasar. Saya berikan suatu fakta ya, itu kita lihat dengan cara seperti ini. Jadi tadi ada K dikalikan dengan 665 ya. K dikalikan ini, jadi kita delta P K kali 665 dikurangi. Dia berupa garis lurus, maka ini adalah pendekatan yang lurus gitu ya. Ternyata setelah kita plot, ini delta PN-nya, ini datanya yang ada dengan nama jadi gambarnya seperti ini. Nah ini kita anggap seperti regresi linear begitu ya. Kita buat sebagai lurus. Nah, kita lihat ternyata ini gradiennya kurang lebih sekian 0,00008 ya. Jadi dp berarti sama dengan K yaitu 0,00082 dikalikan 0,5 min P dikalikan P. Dan ini delta P dibagi delta T tadi menjadi dp dt atau turunan ya. Ini tidak lain adalah menjadi persamaan logistik ya, di mana laju pertumbuhan listrik R 5453 dan carrying capacity-nya adalah
Ya. Dan kalau kita perlukan, ternyata hasilnya bagus sekali ya. Data yang warna merah, sedangkan yang warna hitam ini adalah data observasi dengan menggunakan logistik tadi itu yang dengan menunjukkan sejelas seperti tadi. Nah, kalau kita mau melakukan secara lebih bagus lagi, bisa kita gunakan metode kuadrat kecil ya, kuadrat kecil dengan cara yang sama. Jadi kita buat modelnya adalah seperti ini, NT sama dengan solusi dari model logistik, diberikan data seperti tadi, kita hitung error seperti tadi, kita minimalisasi ya. Nah, di sini kita anggap ada 3 variabel yaitu N0, R, dan K. Jadi ini nanti kita turunkan terhadap N0, kita turunkan terhadap R, kita turunkan terhadap K, masing-masing. Dengan cara itu, jadi yang itu R-nya adalah ya, tapi itu lebih detail. Izin Prof, suaranya kurang jelas di sini. Jelas ya? Oke. Tes, masih sama? Sudah, Prof. Ya, sudah lebih baik ya. Oke. Jadi ini tadi saya kenakan model sederhana karena nanti ini akan menjadi dasar pada model pertumbuhan ya, model satu spesies. Nah, kalau kita bicara tentang ini hanya pengenalan saja tentang curve fitting ya, pada dasarnya di situ kita punya model yang dalam hal ini kita punya model eksponensial dan model logistik yang kebetulan punya solusi eksplisitnya ya, sehingga kita bisa melakukan pendekatan dengan sederhana. Tetapi kalau modelnya kompleks, misalkan lebih dari satu spesies, dia akan menjadi lebih rumit ya, lebih rumit. Tapi kita bisa tetap melakukan estimasi parameternya, parameter di model tadi itu ya. Kita pandang sebagai masalah optimasi ya. Jadi misalkan kita punya persamaan diferensial dt sama dengan ft, y dengan parameternya adalah p. Jadi variabel bebasnya adalah y. Misalnya kalau y-nya predator dan prey, mangsa pemangsa ya, nanti y-nya ada, katakan ada punya 2 komponen ya, yaitu prey dan predator, dia vektor. Nah, parameternya itu saya sebut sebagai p. Nah, misalkan ini adalah model kita, kemudian ini adalah data yang kita miliki, kalau kita punya data ya, maka untuk melakukan estimasi parameter, kita perlu membandingkan data ini dengan model kita, yaitu persamaan diferensial. Kalau di yang sebelumnya, model kita punya solusi eksak, maka persamaan diferensial tadi bisa langsung diwakili oleh solusi eksaknya. Tetapi apabila model ini tidak punya solusi eksak, bisa kita dekati dengan solusi numeriknya ya. Jadi kita optimasi, jadi kita bandingkan dengan solusi numerik. Nah, biasanya solusi numerik itu kita anggap kita berikan nilai awal dari Y-nya, kita berikan tebakan awal untuk P, kita selesaikan. Nah, solusi numeriknya kita bandingkan dengan datanya, kemudian kita minimisasi ya. Kita ada banyak cara untuk minimisasi. Gitu ya. Nah, salah satunya yang ada di mata itu adalah ada prosedur di mata yang bisa kita gunakan yang berdasarkan least square seperti pada model yang sebelumnya. Bisa juga dengan model-model, kalau yang suka komputasi ada model-model heuristik ya, bisa menggunakan particle swarm optimization, N colony, atau support vector meshing, dan sebagainya ya. Ada banyak metode untuk optimasi di situ. Nah, kita optimasi dan kita minimisasi kesalahan jumlah padat kesalahan yang ada di sini. Jadi sama saja kita dari sini kita harapkan kita bisa dapatkan parameternya. Beberapa catatan ya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau kita punya data, kita terapkan di sini sebagai contoh. Kalau misalkan dalam model yang agak rumit, ini adalah model predator prey ya. Jadi misalkan X-nya adalah mangsa atau prey-nya,
Y-nya adalah predator, pemangsanya ya. Nah, kita gunakan model yang sederhana seperti dilakukan oleh Tokatera pada 1925 ya. Itu di sini nanti dia mengikuti hukum eksponensial. Nah, di sini ada interaksi antara pre dan predator X dan Y ya. Itu tanda negatif, berarti ini seolah-olah ini adalah pemangsaannya. Laju pemangsaan pre oleh predator. Kemudian dari pemangsaan tadi itu, maka pre-nya akan memiliki energi dan kita konversi menjadi laju kelahirannya yaitu dXy. Jadi D ini adalah semacam konversi pemangsaan dari makan tadi itu menjadi laju kelahirannya. Dan min CY ini adalah laju kematian. Di sini diasumsikan bahwa pre atau mangsanya itu matinya hanya karena dimangsa. Tidak ada kematian alami. Itu yang dibuat oleh Lord of Tokatera ya. Nah, kemudian di sini ada data diambilkan dari buku dari buku matematika biologi ya. Ada data di situ Murray. Ini ada data sekian dan kalau kita ambil datanya 1900 sampai 1920 ya, kita punya data semacam ini. Ini adalah pre-nya, ini mangsanya. Jadi kelinci itu adalah mangsanya. Kucing Kanada ini adalah pemangsanya ya dari buku ini ya. Nah, saya gunakan estimasi parameter seperti tadi ya, dan ini adalah hasilnya. Yang merah adalah data, yang biru adalah solusi dari bersama model predator pre. Nah, ini setelah diestimasi ketemu nilai parameternya adalah A, B, C, E-nya, C ini adalah seperti ini. Dan ternyata lumayan bagus menjelaskan fenomena itu ya. Beberapa catatan terkait dengan nilai parameter. Jadi kalau kita perhatikan model sebagai contoh model predator prey di sini ini model yang cukup general untuk berbagai macam kasus, gitu ya. Tetapi kalau kita lakukan estimasi parameter untuk data yang ini ya kelinci dan kucing tadi itu diperoleh nilai parameter tertentu yaitu A, B, E dan C yang seperti ini. Maka modelnya itu akan berlaku hanya untuk model ini saja. Ya, makanya dikatakan bahwa parameter nilai-nilai parameter itu hanya berlaku atau hanya merupakan kasus khusus dari model tadi. Nah, di dalam banyak kepentingan kita perlu memandang model itu sebagai suatu sistem dengan berbagai macam parameter yang nanti bisa dikontrol, misalkan begitu ya, dari situ. Sebagai contoh, misalkan pada kasus seperti kemarin ketika pandemi COVID-19 ya, itu kan ada penyebaran penyakit COVID-19. Kalau model kita punya model, kita terapkan pada suatu wilayah tertentu, misalkan di Nusa Tenggara Timur, maka parameter itu hanya berlaku di Nusa Tenggara Timur. Nah, tapi kalau kita bisa melihat parameter itu secara lengkap, nah dengan mengubah-ubah parameter kita bisa punya bayangan kira-kira apa yang terjadi di masa depan kalau parameternya berubah, gitu ya. Jadi kita perlu memperlakukan model itu sebagai sistem secara keseluruhan. Tujuannya apa? Misalkan dengan estimasi parameter, kita duga ternyata pandeminya akan terus meningkat tajam. Kita perlu ada suatu kendalian. Bagaimana cara mengendalikannya? Ya kita inginkan bahwa penyakitnya akan menuju ke nilai habis gitu ya, tidak ada penyakit lagi. Maka parameter itu harus berubah. Nah, perubahan parameter tadi itu dapat dianggap sebagai misalnya untuk pencegahan. Jadi laju penularannya kita buat sekecil mungkin dengan cara bagaimana, yaitu dilakukan kita estimasi supaya efeknya berapa, kita ubah parameternya. Jadi kita bisa memperkirakan apa yang terjadi jika berubah suatu keadaan di situ. Gitu ya. Nah, makanya kita perlu pemodel itu secara general ya untuk pengontrolan dari sistem itu tadi. Nah, ini model predator prey secara general. Jadi misalkan X-nya adalah prey, Y-nya adalah predator, maka laju perubahan populasi prey tadi itu sama dengan laju kelahiran dikurangi dengan laju pemangsaannya. Nah, GX itu biasanya disebut dengan GX disebut dengan ini ya, fungsi respon, dan Fn-nya adalah fungsi numerik.
X adalah fungsi numerik, dan tidak lain fungsi numerik adalah konversi dari pemangsaan menjadi laju kelahirannya. Nah, pada model kafeteria yang sudah kita bahas tadi, F-nya adalah pemangsaan kali X, dan laju pemangsanya S kali laju konversi adalah S kali X ya. Jadi itu. Jadi ini tadi adalah apa namanya, eksponensial kelahiran dari ringnya, dan ini laju apa, fungsi numeriknya atau konversinya adalah satu konstanta aja ya di situ. Nah, laju kelahiran dan laju pemangsaan itu bisa jadi bermacam-macam ya. Ini salah ya, ya mungkin agak terbatas. Ini ya, fungsi respon dan fungsi numerik itu bisa bergantung pada pre saja, bisa bergantung pada predator saja, bisa juga bergantung pada keduanya. Sebagai contoh, kalau kita gunakan yang ada di model Volterra tadi, itu adalah ini, konstan kali X, dia linear. Kalau healing tipe 2, itu ada omega X dibagi A plus Dx ya. Jadi ini bisa kita lihat bahwa kalau seandainya X-nya bertambah, maka laju pemangsanya akan berkurang. Dan ini lebih masuk akal, kenapa? Kalau misalkan mangsanya banyak, tidak mungkin yang dimangsa juga akan semakin banyak. Banyak tapi lama-lama akan terbatas, karena apa? Karena ada keterbatasan dari predatornya, dan juga predator itu kalau terlalu banyak makan sama dengan manusia akan berubah menjadi memilih makanan yang lain, dan begitu ya. Jadi ada pembatasan di situ. Kita bisa lihat limitnya kalau X-nya menuju tangga, pembatasnya adalah omega dibagi B. Ini hampir sama dengan Holding tipe 3 tapi beda perilaku. Kalau rasio dependent ini bergantung pada X dan Y. Jadi semakin banyak X itu juga pemangsanya dibatasi, semakin banyak Y juga akan membatasi pemaksaannya. Kalau beda di sini ada konstanta sama dengan Holding tipe 2 dan 3 di sini ya. Nah, Holding ini koefisien A ini dapat diartikan sebagai perlindungan dari pre ya. Karena apa? Semakin besar nilai A-nya, maka jumlah yang dimangsa juga akan mengecil ya. Karena dia pembagian di situ. Jadi dia membatasi pemaksaan. Jadi semacam dapat diartikan sebagai perlindungan lingkungan terhadap predasi itu. Ini adalah grafiknya. Kalau kita lihat yang Holding tipe 1, dia meningkat terus tanpa ada batasannya. Kalau yang hijau itu Holding tipe 2, dia meningkat, monoton naik ya. Lama-lama dia akan convert ke suatu nilai. Tapi kalau Holding tipe 3, dia juga meningkat, tapi perilakunya agak beda ya. Jadi akan lambat, dia lebih landai, kemudian lama-lama di konflik ke tempat yang sama dengan Holding tipe 2. Jadi pada saat awal mereka punya perilaku yang berbeda di situ. Itu model predator prey ya. Nah, tadi model Volterra itu mengasumsikan bahwa prey-nya tumbuh mengikuti eksponensial. Kita bisa ubah menjadi model logistik ya. Jadi ada R kali B1 per X dikalikan ini dapat diubah menjadi, kalau R-nya kita keluarkan kan jadi R1 kali 1 dibagi X dibagi R1 per B1. Dia menjadi model logistik. Dikurangi dengan A1X, jadi ini pemangsaannya. Nah, kemudian kalau yang di model Volterra, predator itu dapat tumbuh hanya karena memangsa predator, tapi laju kelahirannya di semacam eksponensial tapi dihasilkan dari konversi pemangsaannya. Kalau yang di sini itu Y-nya juga tumbuh secara logistik ya, jadi ada pembatasan, dan pembatasannya adalah jumlah prey-nya, mangsanya sendiri. Ini adalah model yang disebut dengan Leslie Goward. Jadi ini adalah model pemangsanya ya. Jadi ini R2 adalah laju pertumbuhan intrinsik, yang ini adalah laju semacam kompetisi dari Y, dengan dibatasi adalah X-nya sebagai carrying capacity yang di situ. Nah, ini dibuat oleh Leslie Goward pada tahun 1950-an. Nah, pada tahun 2010-an, ada yang mengusulkan ada modifikasi, jadi yang awalnya hanya Y saja sekarang ditambah dengan X saja ya, ditambah dengan X plus K. Jadi X K ini dikatakan sebagai perlindungan untuk Y. Jadi kalau prey-nya habis, jadi mangsanya habis, predator masih bisa tumbuh dari makanan yang lain. Jadi ini makan makanan yang selain X-nya di situ ya.
Interpretasinya adalah seperti itu. Nah, ini saya kaitkan dengan model epidemi ya, model penyebaran penyakit. Jadi kalau misalkan dalam suatu populasi itu populasi itu kita bagi menjadi 3 subpopulasi, yaitu susceptible atau rentan atau sehat, itu yang terinfeksi atau yang sakit, itu yang sudah sembuh ya. Nah, diasumsikan bahwa laju kelahiran dari yang rentan itu sama dengan alfa, ya konstan dan kelahirannya ya. Kalau S dan I, jadi kalau S itu punya kontak dengan I, maka ada kemungkinan dia akan tertular berpindah menjadi terinfeksi ya. Nanti ada pengurangan ini beta SI lajunya, dia berpindah menjadi terinfeksi. Kemudian ini adalah laju kematian alami dari subpopulasi yang rentan. Kemudian di sini I-nya itu kalau dia sembuh, apakah karena sembuh secara alami atau secara pengobatan, asumsikan laju kesembuhannya adalah I, jadi ini ada berkurang ya, dia berpindah menjadi ke subpopulasi yang sudah sehat, sudah sembuh ya, sudah sembuh itu ke sini, dan CI dan CR adalah laju kematiannya. Ini adalah model epidemi yang sangat sederhana ya, yang dasarnya bisa begitu. Nah, kita akan menggunakan ini nantinya untuk model pengelolaan hama di tanaman. Nah, ini kenapa kok tadi saya awali dengan model 1 spesies, 2 spesies, dan model epidemi, karena nanti kita terapkan pada pengelolaan hama secara terpadu. Ini saya berikan contoh tanaman padi ya. Tanaman padi itu dia bisa diserang oleh wereng. Nah, wereng itu punya musuh alami banyak sekali, jadi serangga-serangga yang lebih besar biasanya diantaranya adalah kumbang koksi. Jadi kumbang koksi ini memangsa wereng coklat di sini ya. Jadi dia sebagai jadi wereng hamanya atau wereng coklat itu sebagai hama, sebagai mangsanya ya. Predasinya adalah musuh alami yaitu kumbang koksi dalam hal ini. Kemudian serangga hama ini, wereng ini bisa dikendalikan oleh jamur ya, Bevaria bassiana. Jadi dia kalau diberikan jamur maka dia akan serang penyakit ini dan dia akan mati. Dia akan mati, dan ini jamur ini kalau dia seperti ini kan cukup berdekatan, kalau dia nempel ke serangga yang terinfeksi maka dia juga akan tertular di situ. Maka ada penularan patogen dalamnya adalah jamur ya, antara wereng satu dengan wereng yang lainnya. Nah, di dalam penggunaan yang lain itu adalah ini hamanya itu bisa diambil secara mekanik, bisa dijebak, misalkan diberikan panci warna kuning kalau siang hari ya, kalau malam hari diberikan lampu, ditangkap, dia akan terjebak di dalam minyak tanah atau air di dalam alat ini gitu ya, sehingga dia tertangkap, dan jadi bisa kita kurangi dengan cara mekanik. Bisa juga ditambahi dengan pestisida ya untuk membunuh itu. Nah, coba kita terapkan model yang kita berikan di awal untuk model di sini ya. Nah, modelnya berangkat dari model predator prey yang sudah kita miliki sebelumnya ya, yaitu seperti ini. Jadi X-nya adalah hama atau prey-nya, Y-nya musuh alami atau predatornya. Kita gunakan model Leslie-Bauer yang dimodifikasi semacam ini. Ya. Nah, kemudian X-nya itu kan hama. Hama itu dapat terinfeksi oleh jamur. Jadi nanti hamanya kita bagi dua, yaitu hama yang sehat dan hama yang terinfeksi. Kita asumsikan bahwa Y, jadi itu karena tadi bentuknya seperti ini ya, maka kembang fungsi itu tidak memakan orang yang sudah terinfeksi jamur. Dia hanya memangsa yang sehat saja. Jadi kita asumsikan ini Y hanya memangsa S, itu hama yang sehat. I, jadi kalau hamanya sudah terserang, dia tidak dapat sembuh, karena biasanya masa hidupnya kan cukup singkat ya. Begitu dia terserang, dia lama-lama akan mati. Jadi dia akan mati karena adanya penyakit. Nah, dari situ ini kita pecah, jadi S-nya ada laju penularan. Jadi kan tadi aja hanya ini sama ini saja ya. Kemudian dan ini ya, dan S-nya tidak ada I-nya di situ. Nah, kemudian
Di sini ada laju penularannya, yang hama yang punya kontak dia bisa terjangkit, dan laju perubahan laju infeksinya adalah menjadi dia akan berpindah ke di sini. Ini adalah laju pemangsaan. Nah, di sini alpha S itu adalah laju pemanenan. Jadi hama yang tadi bisa kita ambil di situ. Nah, hama yang terinfeksi itu tambah karena adanya perbedaan ini tadi, dan ini adalah kematian akibat penyakit. Ya, dan ini adalah laju pertumbuhan dari musuh alami atau predator dengan ini. Ini model yang kita kembangkan untuk pengendalian hama ya. Dan ini sudah dipublikasi pada jurnal ya, ICMMS di sini ya. Bisa ini kayaknya open access, beda dulu di sini. Nah, hasil tadi itu, saya tidak akan bicara detail tentang analisis modelnya ya. Saya berikan gambaran terkait dengan data itu. Dari di sini ditunjukkan ada beberapa titik keseimbangan yang mungkin stabil ya. Yang warna merah itu adalah kondisi di mana baik hama sehat, hama terinfeksi, dan musuh alaminya ada semuanya. Kalau yang E5 itu adalah hama terinfeksi itu habis ya, hama terinfeksinya habis, tetapi hama sehatnya tetap ada. Kalau yang di sini itu hama sehat ataupun hama terinfeksi itu habis. Jadi sebenarnya kondisi yang kita inginkan adalah di sini. Dan itu adalah kalau kita gambarkan dari parameter ini ya, dari parameter ini saya plot. Nah, ini adalah daerah kestabilan ya, di mana ini adalah kestabilan untuk titik keseimbangan bebas hama. Kalau yang di sini daerah kestabilan untuk yang mana hama terinfeksinya habis. Kalau di sini hama sehat dan hama terinfeksinya tetap ada gitu ya. Gitu. Jadi kondisi berdasarkan kondisi kestabilan kita peroleh seperti ini. Nah, kalau misalkan dari data kita estimasi parameter dan ternyata parameternya berada di sini, maka kita bisa tidak perlu melakukan tindakan apapun karena lama-lama hamanya akan habis, tidak perlu ada tindakan. Tapi kalau yang di sini kondisinya ya, maka hama terinfeksinya habis, tapi hama sehatnya ada. Jadi hama itu tetap ada. Yang ini malah hamanya ada. Nah, kalau kita berada di warna merah atau biru, berarti kita harus melakukan suatu tindakan agar hamanya habis. Salah satunya kalau lihat gambar ini adalah dengan memperbesar alfa, di mana alfa adalah pemanenan ya. Jadi hamanya kita ambil di situ. Sebagai contoh, kalau kalau di sini ya, A2 itu kan laju pertumbuhan dari musuh alami ya, jadi kembang voksinya. Kalau laju pertumbuhannya adalah 0,6 di sini ya, 0,6. Kalau misalkan laju pemanenan pengambilan dari hama sehat tadi adalah 0,1, berarti berada di merah, berarti hamanya akan habis di situ. Tapi kalau misalkan lajunya adalah A2, atau misalkan pemanenannya kita perbesar menjadi 0,4 ya, jadi 0,6 dia ada di warna biru. Jadi ada warna biru, maka dia hama yang terinfeksi yang habis, tapi hamanya tetap ada. Nah, kalau kita mau masuk hijau, berarti alfanya harus semakin banyak. Kalau kita lihat di sini kira-kira 0,6 ada di sini ya. Nah, paling enggak misalkan pemanenannya ada setengahnya, maka dia akan baru menjadi habis di situ. Itu salah satu penggunaan analisis dinamik dan apa namanya menganalisis model secara detail di situ. Jadi ini adalah kondisi yang biru itu adalah yang kondisi yang apa? Kalau kita lihat S-nya ada, I-nya ada, Y-nya ada. Ini adalah kondisi yang warna merah. Yang merah di sini itu adalah kondisi yang S-nya ada, I-nya habis. Tapi itu kondisi yang di sini. Kalau yang hijau di situ adalah kondisi yang ini ya, yaitu I-nya S-nya habis, I-nya habis ya. Yang di sini adalah ketika alfanya 0 tidak ada pemanenan, yang di sini adalah alfanya 0,1 di sini. Nah, di situ ya. Itu kira-kira gambaran dari model tadi itu. Nah,
Kalau misalkan kita mau menerapkan pestisida, jadi kalau kita berikan pestisida, nah kita asumsikan bahwa kembang koaksinya resisten terhadap pestisida, kemudian eh, namanya itu bisa mati ya karena pestisida misalkan dengan laju kematian adalah epsilon 1S dan epsilon 1I untuk masing-masing variabel S dan I. Nah, di situ kita bisa lakukan analisa yang sama, tapi kita lakukan optimisasi ya. Jadi kalau kita definisikan fungsi tujuan G sama dengan AS dan BI, jadi ini seolah kita minimisasi jumlah hamanya. Itu adalah biaya penerapan pestisida, jadi minimisasi biaya ya, ini kita minimisasi. Dan ini problem ini dapat diselesaikan dengan menggunakan prinsip kontriakin ya. Kita berdasarkan optimasi kita dapatkan kondisi agar minimal tapi dicapai dengan kontrol yang optimum ya. Itu bisa kita gunakan implementasi optimal dari dengan menggunakan model di sini. Nanti detailnya bisa dibaca di situ ya. Contoh yang lain adalah ini, dengan menggunakan apa namanya tanaman refugia. Jadi kalau kita punya tanaman baik pertanian ataupun perkebunan, misalnya ini bisa diserang oleh hama, seperti tadi hama tadi bisa dikendalikan oleh musuh alami sebagai predatornya. Jadi predator memangsa hama di situ. Selain itu, di dalam pertanian juga ada mekanisme pengelolaan menggunakan ini ya, menggunakan tanaman refugia. Jadi biasanya tanaman yang berbunga, tujuannya adalah dia menjadi tempat hidup bagi musuh alami. Nah, biasanya musuh alami dengan tanaman refugia itu punya hubungan yang mutualisme ya. Jadi dengan adanya kumbang, maka tanaman ini bisa berkembang biak karena adanya polinasi ya. Polinasi itu penyerbukan, dia bisa berkembang biak dengan lebih baik karena adanya penyerbukan dibantu oleh predator atau musuh alami atau serangga tadi ya. Dan kemudian tanaman refugia itu bisa mengeluarkan nektar yang bisa dimakan oleh predator dan juga bisa menambah tumbuhannya di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh di dalam tanaman padi. Ini tanaman bunga ya, yang ditanam di sekitar padi. Ini tujuannya adalah untuk menjadi tempat berkembang biak dari musuh alami. Itu salah satu pengandalan dan kita bisa memodelkan ini jurnal experimental life science ya, hasil kedua. Kita modelkan menjadi seperti ini. Bisa dilihat bahwa di sini X, Y, Z, X itu menyatakan hamanya, Y-nya menyatakan predator atau musuh alami, Z-nya adalah tanaman refugia. Kita asumsikan bahwa hama dan tanaman refugia itu bisa tumbuh tanpa terpengaruh oleh Y, itu dengan secara logistik dengan carrying capacity masing-masing K1 dan K2, laju pertumbuhannya adalah R1, R2 di sini. Nah, alpha XY itu adalah laju pemangsaan. Jadi hamanya dimangsa oleh musuh alami dan dia akan menjadi laju pertumbuhan untuk musuh alami atau predator di sini. Nah, H di sini adalah pemanenan dari hama tadi. Jadi misalnya kita berikan trapping ya, penjebakan, kita ambil dengan itu tadi. Kemudian di sini tanaman refugianya itu tumbuh secara logistik dan dengan adanya musuh alami atau dengan adanya predator, dia bisa berkembang biak dengan baik karena penyerbukannya dibantu oleh musuh alami tadi itu. Di situ ya. Jadi dan kemudian karena musuh alami memakan nektar, dia juga bisa menambah laju pertumbuhannya di sini. Ini laju kematian. Di sini ada NY kuadrat. Ini menyatakan laju kompetisi ya. Jadi kompetisi di dalam memperebutkan makanan baik itu serangga ataupun nektar di situ. Ini salah satu model dengan berbagai macam parameter yang ada di sini ya. Nah, dengan model ini kita bisa melihat ada beberapa, bergantung pada parameter yang ada, itu kita bisa menunjukkan ada beberapa kondisi yang mungkin ya, yaitu bahwa di sini hama dan musuh alaminya habis, jadi tinggal tanaman refugia saja, atau di sini kondisi di mana predatornya yang
habis, jadi hamanya tetap ada, tanaman refugia ada. Ini hamanya habis, berarti ada refugia dan ada musuh alami tetap berkembang biak. Dan ini ketiga-tiganya tetap ada, karena pada parameter yang ada sih. Jadi kalau misalkan parameter itu memenuhi syarat keseimbangan dari yang ini, maka dia akan menjadi kondisi yang nantinya hamanya akan habis di situ. Ini model yang kami buat pertama kali. Kemudian di sini kita modifikasi, tidak ada pemanenan, tetapi kita asumsikan bahwa laju pemangsaan dan laju pertumbuhan baik musuh alami ataupun tanaman refugia itu juga ada batasannya, yang ada saturasinya di situ. Jadi ada 1 plus AB, jadi ini semacam hambatan di dalam pemangsaan yang untuk saturasi, supaya dia tidak meningkat secara terus-menerus ya, ada batasannya ini. Dan ini sudah disebutkan beberapa bulan yang lalu di jurnal Nia Research Immunization. Dan ini juga kita punya beberapa kondisi ya, ada yang ketiganya eksis, ada kondisi yang habis ya. Dan ini bergantung pada M. M itu adalah di sini ya. M itu adalah laju kompetisi ya. Kalau kompetisinya tinggi ternyata kita lihat ada semacam osilasi di sini ada ini. Ini disebut dengan bifurkasi ya. Salah satu contoh kondisi yang ada dari model yang ada di sini. Nah, model yang lain kalau ditambahkan dengan pemanenan, jadi yang ini tetap sama dengan yang tadi, tetapi kita asumsikan ada harvesting. Harvesting ini di sini ya, apa namanya, hamanya kita jebak tadi secara mekanik, atau bisa juga dikendalikan oleh adanya pestisida ya, ada pestisida di situ. Nah, di sini kita buat model, jadi yang berubah itu adalah, ini saya pakai PNR ya. Jadi P-nya itu adalah hamanya, S-nya ya hama, N itu natural element atau predator, R-nya adalah tanaman refugia. Modelnya persis sama, kecuali yang beda adalah di bagian ini. Di bagian ini ya, dan kita perhatikan bagian ini itu adalah pemanenan. Jadi kita lihat, kalau misalkan hamanya itu di bawah ambang batas, tidak kita lakukan apapun, tetapi kalau di atas ambang batas, kita berikan pemanenan di sini. Kita berikan pemanenan, ya kita punya model semacam ini ya. Jadi saya tidak akan sebutkan analisis standar di dalam counseling model, karena analisisnya tipenya sama ya. Ini bagaimana mengubah model tersebut. Nah, kemudian contoh yang lain, jadi saya berikan contoh dari yang lebih sederhana, dari tanaman singkong. Nah, tanaman singkong itu bisa terjangkit tanaman ini ya, mosaik ya, tanah apa semacam ini ya, mosaik disease ya, cassava mosaik disease itu tanaman mosaik seperti ini ya. Jadi kalau yang sehat itu begini, kemudian kalau dia terkena CMD, jadi cassava mosaik disease, jadi penyakit tanaman singkong ya, dia akan ada bercak kuning dan tanamannya menjadi agak keriting begitu ya. Ini karena adanya penyakit CMD di situ. Nah, kemudian penyakit ini ternyata dia ada faktor itu pembawa penyakit ya. Jadi ada ini, ada faktor, ada serangga. Serangga itu yang kalau datang ke situ, dia menumpang hidup di situ, dan dia menyebarkan virus dari mosaik disease. Jadi mosaik disease itu berupa virus ya, dia bisa dia membawa virus dari situ. Ya. Ya, kita modelkan begini ya. Jadi misalkan laju pertumbuhan dari tanaman singkong itu adalah lambda 1 ya. Nah, pertumbuhan itu karena dia ada penanaman kembali begitu ya. Kemudian laju pertumbuhan dari ini vektor ini bisa kutu putih atau kutu kebul ya. Kutu kebul itu saya sebutkan sebagai X ya, ini X yang sehat. Kemudian H itu adalah singkong yang sehat. I itu adalah tanaman singkong yang terinfeksi. Z itu adalah kutu kebul yang terinfeksi virus. Jadi laju pertumbuhan dari tanaman singkong dan kutu kebul itu adalah lambda 1 dan lambda 2. Kita asumsikan kalau dia tumbuh semuanya adalah sehat.
kalau kita berikan tanaman kan kita tanam yang bukan yang sakit. Nah, diasumsikan kalaupun dia sakit, dia punya anak, anaknya juga dia sehat gitu ya, tidak sakit. Jadi adalah masalah ada dua di situ. Kemudian eh, nah di sini kalau ada kutu kebul yang sakit, itu kan kutu kebul yang terinfeksi ya, dia menempel pada tanaman, dia akan bisa menyebarkan virus dan dia menjadi terinfeksi. Jadi ada laju penularan, dia tetap menjadi tertular, dia pindah ke I di sini. Dia pindah ke I, dan MIUH itu adalah laju kematian alami dari apa namanya tanaman singkong. Ini laju kematian alami dari yang sakit, yang terinfeksi, dan ini yang sehat. Dan sigma E itu adalah bisa laju kematian ya, jadi lama-lama mati atau karena tanaman yang terinfeksi itu oleh petani kadang-kadang dibuang ya, dipotong, dibuang untuk biar dia tidak menular. Jadi ada laju apa namanya pengurangannya oleh petani, di sini disebut dengan sigma. Nah, kemudian kutu kebul di sini yang sehat X itu kalau dia menempel pada tanaman yang terinfeksi, jadi ada di situ ya, maka dia bisa jadi tertular menjadi kutu kebul yang terinfeksi di situ. Jadi delta X, delta C itu adalah laju kematian dari kutu kebul. Jadi ini bisa juga kita buat model seperti itu. Nah, di sini kita asumsikan bahwa tidak ada transmisi langsung ya. Jadi transmisinya itu hanya karena adanya vektor. Artinya singkong yang terinfeksi itu murni karena adanya virus yang disebarkan oleh kutu kebun. Tapi kita juga bisa memberikan asumsi yang lain. Karena apa? Virus yang ada di tanaman ini, dia bisa kena angin, bisa oleh sesuatu, atau dia jaraknya berdekatan dengan ini tanaman saya dengan tanaman itu berdekatan, bila saling nempel, maka virusnya akan bisa berpindah. Nah, itu disebut dengan transmisi langsung atau penularan langsung. Jadi seperti itu. Jadi kita cukup nambah di sini. Jadi tanaman singkong yang ini ya, yang sehat, kalau dia ada kontak langsung, jadi kontak langsung atau karena dibawa oleh udara, maka dia akan menjadi tertular dan pindah ke sini. Itu perbedaannya, dan ini bisa juga di situ. Nah, model-model ini dapat dikembangkan untuk model-model yang lain karena bisa jadi antar satu tanaman dengan tanaman yang lain itu mekanisme penyebaran penyakitnya berbeda, pengendaliannya berbeda, gitu ya. Gitu. Kemudian ada juga kasus yang mana misalkan serangga yang pembawa virus tadi, vektor tadi, dia juga uh, dia juga makan daun, gitu ya. Karena ada kembang koksi itu selain dia memakan, selain memakan apa hama, bisa jadi dia juga memakan daun. Misalkan kembang koksi yang ada di tanaman cengkeh ya, tanaman cengkeh itu kembang koksi memakan ini hama ini, tapi dia juga memakan daun cengkeh, gitu ya. Makanya dia akan ada mekanisme yang berbeda. Kita lihat di sini. Tanaman jagung dia juga punya karakteristik yang berbeda, jenis penularan yang berbeda. Kita bisa punya model yang berbeda-beda. Saya pikir itu aja dari saya, sudah cukup banyak ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Agus yang sudah open materi. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada peserta memberikan pertanyaan. Untuk sesi yang pertama, untuk 3 orang penanya, silakan gunakan fasilitas raise. Ini pertanyaan bisa juga ya. Bisa lewat chat juga mungkin. Ya. Ya, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang memberikan pertanyaan, silakan gunakan raise hand. Oh ya, silakan Irwin.
Baik, terima kasih atas terima kasih atas kesempatan. Baik, pertanyaan saya, menurut Bapak, bagaimana peran data dalam hasil analisis dan ya, untuk menghasilkan Mohon yang lain mute. Bisa ditulis di chat ya. Baik, Prof. tulis saja. Ini sudah ada pertanyaan ya. Saya bacakan. Menurut Bapak, bagaimana peran data dalam memperkuat hasil analisis dan pemodelan matematika untuk menghasilkan inovasi baru? Saya langsung jawab pertanyaan yang pertama ya. Iya, silakan, Prof. Oke, jadi model yang ada saya sampaikan tadi kan model-model yang dibuat secara teori ya, gitu. Jadi kita lihat dengan berbagai macam parameter itu dia memberikan kondisi sistem secara utuh begitu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, model itu memang akan lebih baik kalau misalkan didukung oleh data. Jadi data itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Data ini penting sekali karena dia bisa digunakan untuk memvalidasi data ya. Bagi contoh pada model predator prey tadi itu, dengan data kita bisa lihat data, kemudian kita estimasi parameter, kemudian kita lihat kondisi yang ada di situ kan ya, dari data-data itu. Jadi paling enggak itu bisa memvalidasi bahwa model kita itu sudah memberikan hasil yang cukup bagus. Maka sebagai salah satunya adalah validasi yang pertama. Yang kedua itu data tadi mereka memberikan kondisi yang terjadi pada saat itu. Dengan kondisi yang ada, kita punya data itu, kita lihat kondisinya apa yang terjadi di situ. Dan kita bisa lihat apakah, misalkan dalam contoh yang gampang ya, dalam model penilaian hama tadi, seandainya ternyata itu terjadi endemi dalam arti, atau bukan endemi ya, hamanya akan terus menyebarkan begitu ya. Jadi hamanya akan tumbuh terus-menerus. Berarti kan itu akan memberikan suatu gambaran bahwa ke depan hama ini akan ada terus. Berarti harus ada suatu mekanisme pengendalian. Berarti kan kita harus melakukan itu misalkan dengan menggunakan menambahkan musuh alami ataukah melakukan penangkapan lebih banyak ataukah menerapkan pestisida. Itu adalah satu inovasi, suatu model yang gunanya adalah untuk pengambil kebijakan. Itu adalah salah satu inovasi yang dibuat di situ sebagai alat untuk pengambil kebijakan. Itu manfaat data-data. Jadi data itu sangat penting sekali. Tapi sayangnya di dalam model-model saya tadi itu belum ada data yang saya gunakan ya di situ. Itu. Jadi data itu untuk validasi model, untuk mengetahui kondisi yang ada dan mengambil kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengontrol sistem yang ada atau kalau dalam pertanian dia mengandalkan hama itu apa yang harus dilakukan di situ. Jadi sebagai salah satu alat untuk mengambil kebijakan. Itu inovasinya di situ ya. Yang kedua pertanyaannya adalah apa tantangan terbesar yang sering Bapak hadapi ketika menerapkan model matematika dalam dunia nyata dan bagaimana cara mengatasinya. Kalau di dalam pemodelan ada beberapa hal yang merupakan tantangan ya. Model-model yang dibuat secara matematika itu kebanyakan dibuat dengan banyak asumsi ya. Tadi kan kita buat model dengan banyak asumsi dan memang model matematika itu kita buat selalu dari model yang paling sederhana ya. Model yang paling sederhana, kemudian kita revisi dengan memasukkan fitur-fitur yang lebih kompleks lebih banyak. Nah, model diawali dengan membuat kira-kira faktor apa yang paling berpengaruh kan begitu ya. Nah, itu yang kita kembangkan di sini, baru kemudian kita lihat hasilnya kalau dan kita tambahkan faktor yang seperti halnya pada model yang terakhir tadi di model tanaman singkong tadi ya. Awalnya tidak ada penilaian langsung, kita anggap kecil. Kemudian kita masukkan efek penilaian langsung, itu berarti kan kita tambahkan di situ. Nah, kalau kita bicara tentang model-model ini,
kepada orang aplikasi ya, seperti di biologi atau orang pertanian, mereka selalu skeptis ya, dalam arti bahwa terlalu banyak asumsi. Lalu begitu. Mereka maunya itu langsung model yang lengkap, yang detail, yang banyak, tetapi lupa bahwa semakin kompleks model yang dibuat, model matematikanya itu semakin rumit, analisisnya semakin susah. Sedangkan yang model standar susah, apalagi yang rumit. Jadi kan kita harus bertahap di situ. Dan bahkan sebenarnya model-model standar itu kalau dicoba itu bisa jadi menghasilkan hasil yang bagus. Sebagai contoh, model yang di data tadi, model berdasarkan tadi kan ternyata lumayan bagus kan di situ ya. Gitu. Nah, sebenarnya pemodelan itu tantangan ini akan terbuka mudah-mudahan masyarakat dengan adanya kasus pandemi ya. Kasus pandemi kemarin itu secara tidak langsung itu membuat pemodelan matematika menjadi sesuatu yang harusnya membuka mata orang di luar matematikawan ya. Kenapa? Karena selama ini model epidemi itu dianggap model seperti yang sekarang ini. Tapi begitu ada pandemi, akhirnya kan model matematika menjadi punya peran yang banyak. Kan kebijakan apa, kan kalau masih ingat kemarin banyak dibicarakan tentang angka reproduksi dasar yang dikenal dengan R0 kan ya. Itu mengukur seberapa sih laju infeksinya di situ. Nah, terus kan akhirnya banyak kebijakan pemerintah apa yang dilakukan agar R0-nya mengecil. Itu semuanya tidak lepas dari peran model matematika di belakang itu. Karena saya tahu ada tim-tim dari BRIN, dari ITB, kemudian dari kami juga sempat terlibat, dari UNED, dari UI itu banyak terlibat di situ. Di dalam pengambilan keputusan. Dan ternyata memberikan kembali. Itu salah satu tantangan bagaimana meyakinkan kepada orang awam dalam ini orang aplikasi bahwa model sederhana pun juga bisa bermanfaat. Gitu ya. Terus tantangan yang kedua itu adalah data. Nah, data itu tidak mudah. Saya sebagai contoh dalam pengambilan hama, data itu kalau kita lihat model kita kan berdasarkan ukuran populasi ya. Nah, ternyata teman-teman di pertanian biologi itu mereka sampai saat ini belum pernah menghitung ukuran populasi dari waktu ke waktu. Yang mereka punya adalah tanaman ini di daerah pertanian ini diserang oleh hama ini, sekian hektar terserang, kemudian panennya turun sekian, gitu aja. Belum sampai pada detail masalah populasi itu. Gitu. Jadi saya coba terus mendekati orang biologi dan kebetulan kami juga punya mahasiswa S3 yang sedang ini yang memodelkan tanaman sawit. Ini mencoba mendekati salah satu profesor di pertanian untuk membuat model dan data di situ. Itu cara tantangannya dan mengatasinya di situ. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ataukah ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Serwin? Atau saya jawab pertanyaan berikutnya nanti kalau itu Pak Serwin ketik lagi di chat ya. Minggu ya. Pas, Pak. Oke, makasih. Ya, baik Prof. Kita ada lagi pertanyaan, Prof. Pertanyaannya dalam konteks matematika berapa? Bagaimana keseimbangan antara ketepatan model dengan kesederhanaan model? Nah, keseimbangan ketepatan ini juga tidak bisa diukur secara gampang ya. Jadi biasanya yang dimaksud dengan model yang tepat itu ada apa ya? Ada istilah atau istilahnya apa ya? Ungkapan ya bahwa tidak ada model yang tepat sebenarnya. Semua model adalah salah. Semua model adalah, tetapi meskipun salah, model itu juga bisa bermanfaat. Tergantung pada bagaimana model. Karena ketika kita membangun model seperti yang kita lakukan tadi ya, kita melakukan asumsi, kita mengambil asumsi. Nah, model itu dikatakan tepat apabila sudah sesuai dengan asumsi dan hasil diasumsikan itu dimodelkan dan memberikan hasil sesuai dengan faktanya. Supaya asumsinya terpenuhi. Gitu ya, tentunya dengan perkenalan error yang masih dapat diterima kan gitu ya.
Gitu. Nah, kalau misalkan pada asumsi yang tidak terpenuhi, ya kita harus modifikasi model lagi. Kalau gitu ya, kita modifikasi model lagi, kita validasi lagi kan begitu ya. Jadi kita mengenal adanya modeling cycle yang mulai dari fenomena alam, kita kita asumsikan menjadi fenomena itu asumsi, kita buat model matematika, kita analisis, hasilnya kita validasi dengan hasilnya. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang tepat, kita perbaiki modelnya lagi. Kan begitu ya. Jadi kesimpulannya ya tergantung dari kita sendiri, kita mau puasnya seberapa di situ. Ya, seperti itu. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditambahkan pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Eh, para peserta, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan boleh raise hand atau pertanyaannya disampaikan melalui kolom chat. Iya, masih ada pertanyaan, Prof, dari Anda. Sejauh mana Bapak melihat potensi matematika terapan untuk menghasilkan inovasi yang berkelanjutan di era transformasi digital saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Eh, Potensi matematika terapan ini bergantung pada eh, terapan ya. Nah, terapan ini sangat luas sekali. Kalau kita perhatikan era transformasi digital saat ini itu matematika terapan semuanya menggunakan matematika ya. Karena pada saat ini kan semuanya dengan adanya transformasi digital semuanya semuanya ada di internet kan ya. Data-data ada semua. Nah, mengambil data, mengolah data dan sebagainya itu semuanya adalah ini ya menggunakan logika matematika di situ, menggunakan matematika. Jadi data science, machine learning, komputasi semuanya background-nya kan dari matematika. Jadi tapi ya harus bisa kalau kita mau ke sana harus mau belajar tentang komputasi ya. Gitu. Karena tidak hanya di bagian itu ya, terapan yang model yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya juga apa namanya analisis matematik kita buat model, kita buat analisis, kemudian kita apa simulasi kan ya. Nah, simulasinya sendiri kan juga merupakan komputasi di situ. Nah, kalau kita bisa mendapatkan model, misalkan uh, entah model penyebaran penyakit, model pengendalian hama yang sudah bagus ya, dengan sudah divalidasi dengan data. Nah, itu kita bisa bangun software yang menggunakan Java Applet, kita upload di dalam Play Store, itu bisa aplikasi yang bisa duduk dan itu menjadi suatu inovasi yang bagus juga yang bisa digunakan oleh masyarakat juga terkait dengan ini ya. Dan yang paling kalau lihat dengan adanya kasus pandemi kemarin, sebenarnya potensi-potensi penyakit yang apa namanya uh, yang cukup berbahaya dan bisa menular dengan cepat itu kan bisa segera diidentifikasi. Kita juga punya model-model penyebarannya, model-model penyebaran penyakit. Kita buat aplikasi prediksi penyebaran itu juga menjadi satu hal yang bagus juga di situ. Gitu ya. Jadi ya kalau pemodelan digabung dengan komputasi potensinya sangat besar sekali menurut saya di situ. Gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh ya. Ya, terima kasih, Prof, untuk jawaban-jawabannya. Adakah yang masih punya pertanyaan yang dipendam-pendam? Silakan sampaikan langsung melalui kolom chat. Baik, kalau tidak ada, eh, sesi kuliah ini akan kita akhiri.
Namun sebelum itu saya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kembali bahwa model matematika sebagai jembatan antara teori dan masalah real. Kemudian ada model matematika yang sederhana, yang kompleks tentunya sesuai dengan masalahnya. Semakin kompleks masalahnya, tentu suatu model matematika itu akan semakin sulit. Seminar hari ini memberikan kita ulasan bahwa model matematika bukan sekadar alat hitung, tapi lebih dari sebagai sarana untuk mengontrol, memprediksi perilaku suatu sistem yang kompleks. Karena tujuannya untuk konteks kebijakan publik yang lebih baik, dan hasil modelan dapat digunakan sebagai perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta dampak lingkungan ke depan. Ya, sebelum kita mengakhiri semua, saya minta kesediaan semua peserta untuk kita mengambil foto bersama. Untuk itu diharapkan semua peserta harap mengaktifkan kamera bersama. Terima kasih semuanya sudah mengundang saya. Saya juga senang sekali bisa berkenalan dengan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Ini ya luar biasa, lumayan cukup antusias ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada kesempatan bagi saya untuk datang ke sana ya. Kemarin kalau nggak salah bulan lalu kami ke Kupang ya. Sebenarnya kepikiran suatu saat harus ke timur, ternyata kok sekarang bisa meskipun masih orang ya. Gitu. Mudah-mudahan suatu saat saya bisa ke sana juga. Gitu. Ya. Ya, terima kasih.